mengingatkan bagi yang ikhwan di luar untuk segera masuk. Dan insya Allah kajian akan segera dimulai. Baik, kami persilakan kepada Ustaz Muhammad Yafi untuk memulai pelajaran kita hari ini. Halo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu balagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa jahada bihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini alhamdulillah Allah perkenankan kembali kita untuk bertatap muka, bersua kembali di dalam majlis ilmu ini, majlisnya para anbiya dan juga para ulama. Maka kami senantiasa menasihati kepada diri pribadi dan karena menuntut ilmu bukan baginya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jalan pintas, jalan tol yang bagi kita semuanya yaitu menuntut ilmu. Maka tak heran orang-orang zaman dahulu ketika ketika memondokkan anak-anaknya ke sebuah lembaga pendidikan, mereka ini ya ketika menitipkan anak-anaknya itu senantiasa membawa kafan, ya, membawa kain kafan untuk anaknya. Karena apa? Karena anaknya ini berjihad di jalan Allah, menuntut ilmu, ya. Maka apabila dia meninggal, ya, wafat ya di dalam menuntut ilmu, maka insya Allah surga baginya. Maka orang tua zaman dahulu ketika memondokkan anaknya, mereka sudah menyiapkan kain kafan diberikan kepada pimpinan pondoknya, ya, supaya anaknya ini benar-benar menuntut ilmu. Ini yang harus kita teladani bagi dari orang tua yang zaman dahulu, ya, supaya kita selalu senantiasa menuntut ilmu. Baik. Maka insya Allah hari ini kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Umdatul Ahkam di hadis yang ke-19. Ini hadisnya lumayan panjang, ya, lumayan panjang. Kalau anak-anak muda mungkin menghafal mungkin bisa lah 5 menit 10 menit. Kalau orang tua seperti kita mungkin ya sepekan baru hafal. Ya, baik. Qala al-mu'allif rahimallahu taala al-haditsu at-tasi' asyar. Ya, hadis yang ke-19. Qala al-mu'allif an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala Abdurrahman Ibnu Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana musnidatuhu ila sadri wa ma'a Abdurrahman siwakun ratbun yastannu bihi fa abadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu fa akhadtu as-siwaka fa qadadtuhu wa tayyabtuhu thumma dafa'tu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fastanna bihi. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan ahsana minhu. Fama 'ada an faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu aw isba'ahu thumma qala fir rafiqil a'la thalathan thumma qadha alaihi. Wa kanat taqul mata baina haqinati wa daqinati
Wa fi lafdhin fara'aituhu yanzuru ilayhi wa 'araftu annahu yuhibbu siwak fa qultu akhudhuhu laka fa asyara bi ra'sihi an-na'am. Hadza lafdzul Bukhari wa li Muslimin nahwah. Baik. Dalam hadis ini menjelaskan tentang hukum bersiwak, hukum bersiwak setiap waktu, hukum bersiwak setiap waktu dan bersiwak dengan siwak selain punya dirinya, boleh atau enggak? Bersiwak dengan siwak selain punya dirinya, atau sikat gigi selain sikat gigi punya dirinya, boleh atau enggak? Nah, ini dijelaskan dalam hadis ini. Nah, ini sebelum saya lanjutkan, ini ada faedah yang mungkin bagi teman-teman yang hadir, ya, yang offline itu tidak bisa mendapatkan faedah ini, ya, kecuali bagi orang-orang yang online, ya, yang online. Ini kemarin ditulis oleh dokter gigi, ya, Fitria Untung. Ya, beliau ini istrinya Pak Haji, ya, samping kita ini beliau dokter gigi. Ya, kalau yang mau sakit gigi, mau apa, silakan ke anak putri yang sakit, ya, silakan ke dokter Fitria. Ya, prakteknya di klinik Yashifa BTR ada, atau klinik di mana, KBC Kemang Pratama, itu ada di situ. Nah, beliau memberikan faidah sebagai dokter gigi, ya, bahwasanya ada namanya Streptococcus mutan. Nah, ini sebuah bakteri utama yang dimana ini menjadi penyebab terjadinya karies pada gigi, ya. Maka karies gigi, ya, itu dapat dicegah dengan cara rutin menggosok gigi, dan salah satu contohnya dengan menggunakan kayu siwak. Kalau dalam bahasa ilmiahnya itu Salvadora persicca, ya. Maka kayu itu jumlah bakteri di dalam rongga mulut itu meningkat, ya, kata beliau, karena tidak ada aktivitas di dalam rongga mulut saat kita tidur. Misalnya bicara benda alaihi wasallam, ya, yang mungkin baru diketahui hari ini, ya. Begitu diketahui hari ini manfaat daripada bersiwak, seperti halnya yang sudah hadis-hadis sebelumnya tentang pensucian najis daripada anjing, air liur, diketahui setelah baru-baru di zaman akhir ini, ya, satu abad akhir-akhir ini baru diketahui mengapa kita, ya, salah satu dicampur dengan debu ataupun dengan tanah, ya. Maka ilmu kedokteran membuktikan bahwasanya air liur anjing itu nggak bisa hilang dengan satu kali basuhan, ya, harus dengan 7 kali, ya, dan salah satunya dicampur dengan tanah ataupun debu baru hilang najisnya. Nah, itu baru diketahui di akhir-akhir zaman ini. Maka Rasulullah SAW ketika memerintahkan kepada kita sesuatu, maka ketahuilah di situ ada manfaat yang sangat besar, ya, bagi kita semuanya, ya, bagi kelangsungan hidup umat manusia. Banyak kesehatan, ya, tibbun nabawi dan lain sebagainya yang Rasulullah ajarkan kepada kita, yang memberikan manfaat yang sangat besar bagi tubuh kita dan juga bagi para manusia umumnya. Ya, maka bersyukurlah bagi orang-orang yang belajar daripada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nah, kita lanjutkan di hadis ini, ya. Di hadis ini menjelaskan tentang bersiwak di setiap waktu, ya, bersiwak di setiap waktu dan bersiwak menggunakan siwak selain punya dirinya. Baik. Di sini hadis ini diriwayatkan oleh Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, ya, istri daripada Rasulullah SAW yang terkenal dengan kecerdasannya, kepintarannya, ya, banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW.
tukhbiru, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan dalam hadis ini, tukhbiru ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha anna syaqiqaha Abdurrahman Ibnu Abi Bakr radhiyallahu anhu dakhala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti Aisyah. Ummul mukminin, Ummul mukminin Aisyah. Aisyah ini adalah salah satu daripada ummul mukminin. Dan ummul mukminin diharamkan bagi semua orang untuk menikahi ummul mukminin. Ummul mukminin. Bahkan Aisyah ketika ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, itu beliau masih berumur kurang lebih 18 tahun. Ya, masih 18 tahun. Ya, maka tidak ada yang boleh dari para sahabat, ya, dari kaum muslimin untuk menikahi istri-istri daripada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka adalah ummul mukminin. Mereka adalah ummahatul mukminin, ibu-ibu daripada kaum mukminin. Beliau mengabarkan kepada kita bahwasanya saudara kandung beliau bernama Abdurrahman ibnu Abi Bakrin. Ya, ayah Aisyah itu Abu Bakar, mempunyai anak Aisyah Abdurrahman. Ya, dan beliau ini Abdurrahman ibnu Abi Bakrin masuk, ya, untuk bertemu kepada Nabi Muhammad SAW di rumahnya Aisyah. Di mana rumah Aisyah? Itu di sebelah Masjid Nabawi yang sekarang beliau dikuburkan di sana. Itu awal mulanya adalah rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, sebelah Raudhah, ya, sebelah Raudhah itu adalah rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Waqad asnadtuhu ilayya sadruha wa huwa fi siyaqil intiqali ila rafiqil a'la. Dan ketika itu Rasulullah SAW itu menyandarkan dirinya ke dadanya Aisyah radhiyallahu anha. Dan kisah ini, ya, ini ketika Rasulullah SAW hendak meninggalkan, ya, dunia ini, alias meninggal dunia, alias wafat. Ya, hadis ini adalah sebelum Rasulullah SAW wafat. Wa kana ma'a Abdurrahman siwakun ratbun yastawi. Dan ketika Abdurrahman Ibnu Abi Bakr As-Siddiq ini memasuki rumah Aisyah, beliau itu sambil membawa siwak. Dan siwaknya ini beliau taruh ataupun beliau ditaruh di mulutnya, ya, ditaruh di mulutnya sambil memasuki rumahnya Aisyah, sambil bersiwak, ya, sambil bersiwak. Dan beliau bersiwak dengan siwak tersebut. Fanadhara ilaihi Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nadhral muhibbi lahu wa atala an-nadhar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masa sakitnya beliau melihat Abdurrahman ibnu Abi Bakr As-Siddiq, ya, bersiwak, ya, dengan siwak yang ada di mulutnya, ya. Beliau melihat Abdurrahman, ya, beliau melihat siwaknya Abdurrahman dengan pandangan yang sangat senang, sangat suka, ingin mengharapkan siwak tersebut. Wa atalan nazar, artinya adalah memanjangkan pandangannya. Bagaimana sih kalau kita ingin sesuatu, pasti kita ingin melihat itu, ya, melihat terus seperti itu. Tandanya itu adalah kita senang. Maka bapak-bapak kalau ibu-ibunya, istri-istrinya, ya, itu kok melihat baju lama, itu tandanya istrinya suka sama baju itu, belikan. Ya. Kok melihat
pakaian, ya, daster lama gitu, melihatnya lama gitu. Nah itu tandanya istrinya suka. Sama juga ibu-ibu mahat bahwa bapaknya itu ketika melihat celana juga lama gitu kan, kalau dilihat diteliti lama, bagus nih kayaknya. Nah itu berarti tandanya ini bapaknya sedang suka sama jubah tersebut. Belikan, ya, itu tandanya suka ketika kita melihat sesuatu itu dengan sangat lama. Wa atalan nazar. Fa'arafat Aisyah radhiyallahu anha annahu yuhibbuhu. Ya. Dengan kecerdasan Aisyah radhiyallahu anha, ya, dengan kepintarannya, dengan kepekaannya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini pelajaran bagi untuk para ummah, ya, supaya peka, supaya pinter, ya, supaya cerdas, ya, apa yang dimau oleh suami. Fa'arafat Aisyah radhiyallahu anha annahu yuhibbuhu. Maka Aisyah radhiyallahu anha memahami, mengetahui, peka bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyukai siwak tersebut. Siwak yang dipakai oleh Abdurrahman ibnu Abi Bakr As-Siddiq, saudara Aisyah. Ya, karena beliau melihat, ya, dengan pandangan yang sangat senang, ya, seakan-akan ingin memiliki. Fastafhamat, ya, fastafhamtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam an ta'khudahu lahu. Ya, maka beliau meminta kepada Nabi Muhammad atau meminta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengambilkannya untuk dirinya. Maka di hadisnya tadi aku bulaka, ya, dari riwayat itu tadi aku bulaka, ya, Aisyah berkata kepada Nabi, apakah aku ambilkan, ya, siwak tersebut untukmu, ya, fa asyara bi ra'si, ya, fa ajaba bil isyarati, ya, maka Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Aisyah seperti itu, beliau menjawab dengan isyarat. Dengan isyarat itu dengan isyarat, dengan mengangguk atau dengan tangan yang, ya, tangan yang apa namanya, menandakan bahwasanya iya. Nah, yang pasti kalau iya berarti menunduk, ya, menundukkan kepalanya, menganggukkan kepalanya, tanda bahwasanya jawabannya iya. Ya, fa ajaba bil isyarah. Imma li su'ubatin nutqi aw li ishtighalihi bidzikri wa du'a. Yang pertama, kenapa dengan isyarah? Ya. Kenapa beliau menjawabnya dengan isyarah? Yang pertama, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama bahwasanya itu penyebabnya adalah susahnya untuk berbicara. Karena ketika itu Rasulullah SAW sedang istilahnya sakratul maut, ya, istilahnya ingin menjelang wafatnya beliau, ya. Atau yang kedua, kemungkinan yang kedua listighalihi bidzikri wad du'a. Penyebab yang kedua karena sibuknya beliau, sibuknya mulut beliau dengan zikir dan doa, ya, dengan zikir dan doa. Ketika sakratul maut itu sulit sekali, ya, untuk mengucapkan sesuatu, ya, untuk berzikir dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih bisa berzikir, masih bisa berdoa, ya. Maka isyaratnya mengatakan na'am khudhi, ya, ambilkan, ya, siwak tersebut, ya. Fa'akhadtuhu radhiyallahu anha. Maka lalu Aisyah radhiyallahu anha mengambilkan, ya, siwak tersebut dari Abdurrahman ibnu Abi Bakr As-Siddiq, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kasara tarfahu al-musta'mal thumma qadamathu bi tarfi asnanihi wa layyanathu hatta sara salihan li
lil isti'mal. Nah, yang pertama, beliau ambilkan dari Abdurrahman Ibnu Abi Bakr As-Siddiq, lalu beliau memecahkan ataupun istilahnya adalah menghilangkan ujung daripada siwak yang telah dipakai oleh Abdurrahman Ibnu Abi Bakr As-Siddiq, dihilangkan, ya, atau dipecahkan, dihilangkan. Tsumma qadamathu bi tarfi asnanihi. Lalu setelah itu Aisyah radhiyallahu anha itu menggerus dengan giginya, ya, dengan ujung giginya, ya, menggerus dengan gerusan yang baru supaya ada serabut-serabut yang baru, ya. Hatta walayanathu, ya, sampai lembut, ya, sampai namanya serabutnya menjadi lembut. Hatta salihan lil istimal, ya, sehingga baik bisa untuk digunakan, siwaknya bisa untuk digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma a'tadhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fastaka bihi ahsana istiyakin liyulaqiya rabbahu ala akmali halin min at-taharati wan nadhafah. Setelah Aisyah radhiyallahu anha ini melembutkan, ya, siwaknya, ya, lalu beliau berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersiwak, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersiwak dengan siwak yang diberikan oleh Aisyah adalah siwaknya Abdurrahman Ibnu Abi Bakr As-Siddiq. Lalu beliau bersiwak dengan sebagus-bagusnya bersiwak, semuanya kena, ya, semuanya kena, semuanya disiwaki, gusinya, giginya, lidahnya, semuanya disiwaki. Untuk apa? Supaya liyulaqiya rabbahu ala akmalil halin minat taharati wan nadhafah, supaya beliau bertemu, ya, dengan Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan keadaan yang sempurna, ya, dengan keadaan yang suci, dengan keadaan yang bersih. Itu maunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya ketika bertemu dengan Allah, ya, Subhanahu wa taala, itu dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan bersih. Wa fawra intihai min as-siwaki rafa'a yadahu aw isba'ahu yas'alullahu ta'ala an yaj'alahu ma'a rafiqil a'la fil jannah thumma tuwfiya salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya, setelah, ya, beliau selesai bersiwak dengan bersiwak yang sangat sempurna, ya, beliau mengangkat tangannya. Ada yang mengangkat tangannya, atau riwayat mengangkat isba'ahu, jarinya, ya, mengangkat tangannya, ada yang mengangkat jarinya, ya. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau itu bersama, ya, ar-rafiqil a'la, yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, fil jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Wa kanat Aisyah radhiyallahu anha tatahaddatsu anna Allah an'ama 'alaiha. Bahwasanya ketika setelah itu Aisyah mengabarkan, ya, beliau mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada beliau, yaitu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada Aisyah? Apa saja nikmatnya? Nikmatnya apa? Famata ar-rasulu fi yaumiha alladhi kana laha wa fi baitiha wa baina haqinatiha wa dhaqinatiha fi hijriha. Wa anna Allah jama'a baina riqihi wa riqiha wa riqihi 'inda mautihi fa salawatullahu
fa shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa radhiyallahu anha wa ardhaha. Apa sih nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Aisyah? Yang pertama, bahwasanya pertama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu wafat di harinya Aisyah. Ya. Alladzi kana laha, di mana itu adalah harinya Aisyah. Rasulullah punya beberapa istri, ya, dan kewajiban bagi seorang suami harus adil membagi harinya untuk istri-istrinya. Ya. Maka ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, itu pas di harinya Aisyah radhiyallahu anha. Itu adalah sebuah kemuliaan atau kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Aisyah. Lalu yang kedua, fi baitiha, yaitu di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, di rumahnya Aisyah, ya, di rumahnya, karena jatahnya Aisyah, jatah harinya Aisyah radhiyallahu anha. Wa baina haqinatiha wa daqinatiha. Beliau wafat, ya, Rasulullah wafat itu di antara dagu dan dadanya Aisyah radhiyallahu anha. Alias Rasulullah SAW ketika meninggal itu bersandar kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Ini adalah sebuah kenikmatan, ya, untuk Aisyah radhiyallahu anha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara air liurnya Aisyah dan air liurnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah jelaskan bahwasanya Aisyah itu yang menghilangkan, ya, bekas daripada Abdurrahman bin Abi Bakrin. Setelah itu Aisyah radhiyallahu anha itu membuat yang baru, menggigiti, menghaluskan, ya, supaya baik untuk digunakan. Nah, itu kan di situ ada air liurnya Aisyah. Lalu setelah itu dipakai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya boleh suami istri ganti-gantian sikat gigi, boleh, Pak. Ya, ganti-gantian sikat gigi boleh. Ya, untuk menghemat pengeluaran. Ya, ganti-gantian sikat gigi boleh untuk menghemat pengeluaran. Gak apa-apa. Ini Aisyah mencontohkan kepada kita semuanya, Rasulullah mencontohkan kepada kita semuanya sebagai suami istri, ya. Suami istri kok cici-cici, ya. Baik. Fawaidul hadis. Ya. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala memberikan faedah dari hadis ini. Al-awwal mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam lis-siwak. Bahwasanya Nabi Muhammad itu mencintai, ya, sangat mencintai, ya, kepada siwak. Sampai-sampai ketika ingin wafat, beliau itu sangat menginginkan siwak supaya mulutnya bersih, ya, supaya mulutnya itu suci. Ya, itu tanda cintanya Nabi Muhammad SAW kepada siwak. Lalu yang kedua, atsani masyru'iyatu siwaki fi kulli waqtin. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqarra Abdurrahman ibn Abi Bakrin alaihi, disyariatkan untuk bersiwak di setiap waktu. Apa dalilnya, Ustaz? Kok kita disuruh bersiwak setiap waktu? Dalilnya tadi, yaitu qarar, yaitu penetapan daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang Abdurrahman ibnu Abi Bakr As-Siddiq. Tadi Abdurrahman ibnu Abi Bakr As-Siddiq masuk ke dalam rumah Rasulullah membawa siwak di mulutnya, bersiwak. Ya, berarti Abdurrahman ibnu Abi Bakr As-Siddiq itu sebelum masuk rumah sudah bersiwak, ya, sambil masuk rumah bersiwak. Dan Rasulullah tidak memungkiri perbuatan daripada Abdurrahman ibnu Abi Bakr As-Siddiq. Ya, berarti kita disyariatkan untuk bersiwak setiap
setiap waktu. Lalu yang ketiga, jawazu at-tasawwuki bisiwaki ghairihi bi syartin alla yakhsha fi dzalika dhararun. Nah, yang ketiga, dibolehkan untuk bersiwak dengan siwak selain kepunyaan dirinya. Ya, selain kepunyaan dirinya, dengan syarat, ada syaratnya. Ya, alla yakhsha fi dzalika dharar. Tidak ada ketakutan bahwasanya di dalam siwak tersebut itu ada bahaya, ya, ada penyakit dan lain sebagainya. Kalau tidak ketakutan atau tidak ada rasa takut akan bahaya, maka boleh, ya, maka boleh, ya, kita gunakan siwak selain punya diri kita. Lalu ar-rabi', yang keempat, al-amalu bil isyarati idza kanat mafhumah. Yang keempat yaitu menggunakan isyarat. Itu dibolehkan apabila itu bisa dipahami. Ya. Bisa dipahami. Ya, isyarat kalau dipahami boleh. Tapi kalau isyarat enggak dipahami ya enggak boleh. Ya. Maka isyarat itu harus dijawab ditanggapi oleh teman lawan bicara kita, yaitu dengan B, akhirnya salah. Nah, maka kita harus mengamalkan isyarat sesuai dengan kepahaman orang yang kita ajak berbicara. Yang kelima, quwwatu qalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rabaqatu ja'shihi haitsu lam yadhhal 'anis siwaki wa du'a'i halal maut. Ya, bahwasanya di sini kuatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kuatnya hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau apa? Ketika beliau sakaratul maut, ketika beliau hendak meninggalkan dunia ini, ya. Warabaqatu ja'shihi, dan kuatnya kemauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau itu tidak meninggalkan siwak, wa doa halal maut, dan doa ketika maut, ketika mati itu menghampiri kita, beliau itu tidak gentar, tidak pernah lupa, ya, tidak pernah meninggalkan namanya bersiwak, berdoa. Ya, ini yang beliau lakukan ketika beliau sakaratul maut, ya, bukti kuatnya hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masa-masa yang kritis, ya, beliau masih sempat untuk bersiwak. Itu kalau nggak kuat, hatinya nggak kuat, nggak bisa, Pak. Ya, kalau hatinya nggak kuat nggak bisa. Masih sempat-sempatnya berdoa, ya, ketika masa-masa kritis, ya. Nah, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang keenam, isbatu uluwillahi azza wa jalla fis sama. Ya, ada penetapan bahwasanya tentang sifat uluwullah, ya, sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala yang berada di langit, ya. Ar-Rahman 'ala 'arsyis tawa, ya. Rasulullah menunjukkan, ya, wa asyara bi isba'ihi, ya, beliau mengisyaratkan dengan apa? Dengan jarinya, menunjuk kemana? Ke atas, ya, menunjukkan bahwasanya ada isbat uluwillahi azza wa jalla fis sama. Yang ketujuh, yang terakhir dari faedah yang diberikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, fadilatu Aisyah radhiyallahu anha bi husni mu'asyaratiha, ya, an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa wafatuhu fi hijriha wa baitiha wa yaumiha. Ya, ini ada keutamaan daripada Aisyah radhiyallahu anha, ya. Apa keutamanya? Dengan bagaimana keutamanya? Yaitu dengan bagusnya
muasyarah beliau, ya, muasyarah beliau kepada Nabi Muhammad SAW sebagai istri itu harus, ya, benar-benar baik muasyarahnya kepada suami, ya, cara ngomongnya baik, cara bergaulnya baik, ya, cara melayaninya juga harus baik. Wa wafatuhu fi hijriha, dan wafatnya Nabi Muhammad SAW di ruangannya atau di rumahnya, wa baitiha, dan rumahnya, di rumahnya Aisyah, wa yaumiha, dan di harinya Aisyah radhiyallahu anha. Ini keutamaan daripada ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Syekh Ibnu Bassam rahimallahu ta'ala menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan tadhkuru Aisyah radhiyallahu anha qissatan tubayyin lana mada mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li siwaki, ya, wa ta'alluqihi bihi. Ya, Aisyah itu menyebutkan, ya, sebuah kisah yang menunjukkan kisah tersebut itu tentang